Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Seperti biasa kami dari forecaster Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang akan menyampaikan informasi untuk briefing cuaca penerbangan online untuk hari ini tanggal 8 Mei 2023. Untuk penerbangan pesawat-pesawat kecil ataupun heli, berikut kami sampaikan informasi angin dari beberapa lapisan ketinggian, dimulai dari lapisan terbang 1000 feet. Kalau dari sini secara umum untuk wilayah pesisir utamanya untuk wilayah Semarang, anginnya berasal dari arah timur laut hingga timur dengan kecepatan yang bervariasi antara 5 hingga 15 knot. Kemudian pada ketinggian 3000 feet secara umum angin juga masih sama dari arah timur, dominan dari arah timur dengan kecepatan yang bervariasi antara 5 hingga 10 knot. Sementara pada lapisan terbang 5000 feet kondisinya masih sama, secara umum masih dari arah timur laut hingga timur dengan kecepatan 5 hingga 10 knot. Pada ketinggian terbang 10.000 feet secara umum angin dari arah timur laut hingga timur dengan kecepatan 5 hingga 10 knot. Untuk informasi terkait dengan perakiraan cuaca aerodrom setempat yang valid 24 jam untuk wilayah Semarang, angin dari arah 100 derajat dengan kecepatan 8 knot, visibility 7 kilo dengan kondisi perwarnanya view 1400 feet. Pada pukul 1 hingga 3 UTC diperkirakan terjadi perubahan pada angin dari arah 320 derajat dengan kecepatan 10 knot. Untuk informasi terkait dengan medium level SIGBX chart yang valid gitu ya, untuk ketinggian terbang 10.000 feet hingga 25.000 feet pada pukul 6 UTC. Kalau kita lihat di sini potensi pertumbuhan awan-awan konvektif atau awan CB itu cukup intensif untuk wilayah Pulau Jawa bagian tengah, Jawa Tengah gitu ya khususnya. Kemudian juga kalau kita lihat di sini sebagian wilayah Sumatera bagian pesisir baik timur ataupun barat, kemudian Sumatera bagian utara juga, dan sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, Timur, dan Utara. Untuk informasi terkait dengan wind time chart dimulai dari lapisan 5000 feet secara umum kalau kita lihat di sini angin dari arah dominan dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 20 knot. Kemudian suhu udara pada lapisan ini diperkirakan berkisar antara 18 hingga 20 derajat Celcius. Pada ketinggian 10.000 feet secara umum juga angin dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan yang bervariasi antara 5 hingga 15 knot. Kemudian suhu udara pada lapisan ini berkisar antara 9 hingga 11 derajat Celcius. Pada ketinggian 18.000 feet secara umum juga ini mulai berubah. Jadi kalau misalnya BBU ya ke utara itu umumnya dari arah timur dengan kecepatan 5 hingga 15 knot, sementara untuk wilayah BBS secara umum dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan yang bervariasi antara 5 hingga 10 knot. Untuk suhu udara pada lapisan ini berkisar antara minus 5 hingga minus 3 derajat Celcius. Pada ketinggian 24.000 feet secara umum angin dari arah barat selatan hingga barat laut dengan kecepatan yang bervariasi antara 5 hingga 10 knot. Kemudian untuk suhu udara pada lapisan ini diperkirakan berkisar antara minus 14 hingga minus 13 derajat Celcius. Untuk informasi terkait dengan perakiraan cuaca aerodrom setempat, khususnya untuk penerbangan yang menuju ke wilayah Kalimantan Tengah atau WAGI Pangkalan Bun, berdasarkan informasi TAF dari aerodrom setempat yang valid 12 jam, secara umum untuk perakiraan angin hari ini itu berasal dari arah 150 derajat dengan kecepatan 5 knot, visibility-nya lebih dari 7 kilo, lebih dari 10 kilo dengan kondisi perwarnanya sekitar 1200 feet. Kemudian terdapat potensi diperkirakan terjadi perubahan temporer pada beberapa parameter cuaca pada pukul 5 hingga 7 UTC dengan probability-nya 40%, di mana visibility-nya berubah menjadi 3 kilo karena kondisinya cuaca hujan disertai dengan TS dan kondisi perwarnanya broken CB 1100 feet. Untuk wind time chart pada ketinggian 30.000 feet secara umum kalau di sini kita lihat khususnya untuk wilayah Indonesia bagian selatan gitu ya, anginnya dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan yang bervariasi antara 5 hingga 15 knot. Kemudian suhu udara pada lapisan ini berkisar antara minus 29 hingga minus 28 derajat Celcius. Pada ketinggian 34.000 feet secara umum untuk ketinggian ini anginnya dari arah barat
hingga barat laut dengan kecepatan yang bervariasi antara 5 hingga 20 knot. Kemudian suhu udaranya berkisar antara minus 39 hingga minus 37 derajat Celcius. Sementara untuk penerbangan-penerbangan yang menuju ke wilayah barat Indonesia atau wilayah Jakarta, kalau dilihat dari sini, perakiraan aerodrom setempat menunjukkan bahwa angin secara umum berasal dari arah 180 derajat dengan kecepatan 5 knot, visibility-nya 8 kilo dengan kondisi perawanannya sekitar 2000 feet. Pada pukul 5 hingga 7 UTC diperkirakan terjadi perubahan pada parameter angin di mana arahnya jadi 360 derajat dengan kecepatan 10 knot. Pada pukul 13 hingga 16 UTC diperkirakan terjadi perubahan temporer pada cuaca, yaitu cuacanya hujan disertai dengan TS ringan, kemudian perawanannya broken 2000 feet. Pada pukul 16 hingga 18 UTC diperkirakan kembali terjadi perubahan pada parameter angin, di mana angin berubah dari arah 200 derajat dengan kecepatan 5 knot, visibility-nya 5 kilo dengan kondisi cuacanya itu kabut. Kemudian pada pukul 1 hingga 3 UTC diperkirakan terjadi perubahan kembali pada parameter angin, di mana arahnya itu variabel dengan kecepatan 3 knot. Kemudian visibility-nya 8 kilo dan tidak lagi diamati adanya significant weather. Untuk informasi terkait dengan high level sequence chart yang paling pukul 6 UTC, jadi ini informasi untuk penerbangan mulai dari lapisan 25.000 feet hingga 63.000 feet. Jadi kalau kita lihat di sini untuk pukul 6 UTC secara umum potensi pertumbuhan awan-awan konvektif itu ada di Pulau Jawa bagian barat, khususnya Jawa Barat dan juga wilayah Jakarta juga, kemudian sebagian besar wilayah Sumatera, sebagian besar juga wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Untuk pukul 12 UTC kalau kita lihat di sini potensi pertumbuhan awan konvektifnya sudah mulai meluas, yaitu meliputi juga wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, kemudian juga wilayah Sumatera, Kalimantan bagian utara, timur, tengah, dan juga sebagian besar wilayah Sulawesi. Untuk informasi citra satelit pada pagi hari ini yang diperkirakan potensi pertumbuhan awan konvektif menjadi cumulonimbus gitu ya, dari mulanya awan cumulus itu kalau kita lihat di sini umumnya terbentuk di wilayah Samudra Hindia, baik Samudra Hindia bagian selatan wilayah Jawa bagian barat ataupun juga Samudra Hindia bagian barat wilayah Sumatera, kemudian juga sebagian Laut Jawa ya dominan di wilayah lautan kecuali untuk wilayah Sulawesi. Untuk informasi tambahan terkait dengan potensi persebaran volcanic ash atau volcanic ash itu abu vulkanik, persebaran debu atau abu vulkanik ini untuk Gunung Semeru diperkirakan pergerakannya itu menuju ke arah barat dengan kecepatan 5 knot, kemudian jangkauan dari persebarannya itu mulai dari surface atau permukaan hingga ketinggian terbang 15.000 feet. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Safe flight and stay healthy.